virus itu adalah Allah yang memberikan, Allah yang punya, maka Allah juga insya Allah yang akan mengangkat apapun penyakit termasuk COVID-19. Berkarya, berinovasi, semangat juang, ingin bekerja, tidak mengurangi walaupun kondisi ini sangat tidak memungkinkan. Tapi kita yakin bahwa Allah akan menerima, mendengar doa kita semuanya. Kerinduan kita, ini cara Allah mungkin untuk menanamkan kerinduan kepada umat Islam dengan adanya pandemi ini. Dan kami meminta kepada seluruh jemaah yang berada di seluruh Nusantara untuk tetap bersabar dan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim di kantor PT Khairul Mulia Wisata yang berlokasi di Tangerang City Blok B 29. Insya Allah pada kesempatan ini sudah hadir juga para penasehat dari PT Khairul Mulia Wisata. Sejenak nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau ini. Pada kesempatan ini sudah hadir di hadapan kita yaitu Bapak Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat siang Pak Dr. Hasani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Waji, sehat juga Waji? Alhamdulillah sehat, kita tetap jaga protokol kesehatan dari pemerintah ya Pak Ustadz. Kemudian hadir juga di hadapan kita yang tidak asing lagi oleh warga Kota Tangerang ini. Foto-foto beliau selalu terpampang di jalanan. Beliau adalah Bapak Haji Iskandar SAG MSOS, anggota DPRD Provinsi Banten, dan beliau juga salah satu penasehat dari Travel Khairul Mulia Wisata. Selamat siang Pak Iskandar. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Dan hadir juga di hadapan kita ini ada Ustazah yang luar biasa, pengajian-pengajian beliau di Facebook. Ini beliau juga idola saya, adalah Ustazah Kurnia Widya Stuti SKM, Ketua Pesantren Tahfiz Al-Hayah Banten. Selamat datang dan selamat siang Ibu Ustazah. Baiklah, kemudian tidak lupa selawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah luar biasa sekali perjuangan beliau untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan agama Islam ke seluruh bumi ini sampai saat ini. Dan pada kesempatan ini, karena memang kita dari Travel Khairul Mulia Wisata, kita akan berbincang-bincang dengan penasihat Travel Khairul Mulia Wisata ini tentang informasi-informasi terkini dari pemerintahan Arab Saudi, begitu juga dari Kementerian Agama kita, bagaimana dan kedepannya apakah tentang umroh dan haji ini akan bisa secepatnya dilaksanakan lagi. Kita hanya menunggu dan berdoa bersama-sama semoga kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Arab Saudi akan mempercepat untuk terselenggaranya umroh dan haji ke depannya. Baiklah, saya minta kepada Bapak Dr. Hasani terkait dengan ini, kira-kira bagaimana pandangan Pak Dokter dengan kebijakan Kementerian Agama kita, begitu juga dengan Kedutaan Arab Saudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd, qala rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Dr. Ibu Hajah Yen Fatma, abang anda saya Ustadz Is, lalu kemudian Ustadzah Nia, dan para jamaah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyitir satu ayat dulu, potongan ayat untuk menguatkan kita kembali tentang umrah haji kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umrahmu lillah, karena Allah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagaimanapun zamannya, maka niatkan dulu ibadah haji dan umrah kita ini lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19 yang kian terus meroket ya di berbagai negara termasuk Indonesia, saya kira ibadah umrah dan haji kita pun ya berimbas, baik itu umrah maupun ibadah haji. Haji tahun ini meskipun terselenggara, tetapi itu hanya terbatas untuk sekian atau 1.000 orang saja, untuk muqimin dan yang ada di tanah suci saja. Sedangkan di berbagai negara termasuk Indonesia, melalui Kementerian Agama sudah diumumkan bahwa tahun 2020 ini ibadah haji atau jamaah haji Indonesia tidak memberangkatkan ke tanah suci. Termasuk juga di dalamnya hari ini sampai hari ini yang biasanya tahun-tahun sebelumnya begitu sudah selesai ibadah haji, prosesi ibadah haji di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, begitu mulai selesai ibadah haji, lalu kemudian disambung dengan ibadah umrah. Berbeda dengan tahun ini kebijakannya, karena memang COVID-19 dalam hukum itu mendahulukan kemaslahatan ya daripada kemadharatan. Maka Kementerian Agama dan pemerintah Arab Saudi sampai hari ini belum ada kabar gembira untuk kapan memberangkatkan ibadah umrah. Tetapi meskipun demikian, bagi jamaah haji yang sudah meniatkan bahwa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik, aku penuhi panggilanmu kapanpun dimanapun. Bagi jamaah yang sudah mendaftar haji, yang sudah mendaftar umrah, sesungguhnya niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendahulukan maslahatul mursalah di dalam kajian fikih dan usul fikih. Maka pemerintahan Arab Saudi maupun pemerintahan Indonesia belum sampai hari ini membuka kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ujian hari ini dengan COVID-19, dengan ujian yang begitu berat, virus yang bukan hanya untuk Indonesia tetapi pandemi global seluruh negara termasuk Indonesia. Kata Allah, virus itu adalah Allah yang memberikan, Allah yang punya, maka Allah juga insya Allah yang akan mengangkat apapun penyakit termasuk COVID-19. Dan taun atau penyakit itu sesungguhnya bukan hanya tahun ini, tetapi dalam sejarah sudah berkali-kali. Yang paling populer adalah yang terjadi kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika itu kata Umar bin Khattab, menghindar dari satu takdir ke takdir yang lain, takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik.
kita menghindari tidak berangkat umroh. Itu kalau berangkat umroh kita sesungguhnya sedang mendatangi takdir yang buruk, lalu kemudian kita tinggalkan berdasarkan perintah dari pemerintah kita maupun pemerintah Arab Saudi, itu sesungguhnya kita sedang menghindar, kata Umar bin Khattab, menghindar dari takdir yang tidak baik menuju takdir yang terbaik. Sesungguhnya apapun musibah itu, apapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat semuanya ingin menaikkan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Hasani, luar biasa sekali pencerahan dari Dr. Hasani pada siang hari ini. Mudah-mudahan kepada seluruh jemaah yang ada di seluruh Indonesia, khususnya umat muslim yang akan berangkat umroh, yang masih pending atau belum berangkat, tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa takut, karena insya Allah kami dari PT Khairul Mulia Wisata dan seluruh travel berizin resmi yang ada di Indonesia, insya Allah kita akan bertanggung jawab untuk pemberangkatan selanjutnya, mungkin dengan aturan-aturan baru mengikuti protokoler kesehatan COVID yang berlaku. Baik, kita lanjutkan dengan Pak Haji Iskandar. Silakan Pak Iskandar memberikan pandangannya terkait dengan umroh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Yen Fatma selaku Direktur Utama PT Khairul Mulia Wisata, yang saya hormati Bapak Dr. Hasani, beliau adalah salah satu dosen UIN Syarif Hidayatullah, dan Ustazania salah satu pembina pondok pesantren di wilayah Provinsi Banten. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kami berada di kantor Khairul Mulia Wisata. Semuanya kami dalam keadaan sehat walafiat berkat doa support dari jamaah semuanya, baik yang berada di kota Tangerang, baik berada yang di Banten atau provinsi-provinsi yang lainnya. Kami pun juga berdoa selalu kepada Bapak Ibu sekalian, calon jamaah umroh yang insya Allah ke depan akan terus memberikan kepercayaan, memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kami. Kami juga mendoakan agar Ibu Bapak semuanya di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat dan terus beraktivitas dalam kondisi yang belum memungkinkan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ikhtiar dengan langkah yang tepat, dengan arahan dan petunjuk pemerintah Republik Indonesia. Mudah-mudahan hal ini, COVID pandemi 19, satu peristiwa yang cukup besar yang mengagetkan kita semuanya, segera hilang dari muka bumi ini. Saudara sekalian yang berbahagia, bahwa umroh dan haji adalah harapan yang sangat diinginkan oleh siapapun, semua kalangan muslimin, baik di Indonesia maupun di dunia. Kami dari PT Khairul Mulia Wisata akan terus siap melayani, terus siap menerima, dan kami terus bekerja secara profesional. Kami terus bekerja secara baik, dan insya Allah kami akan melaksanakan amanah sebaik mungkin, sehingga pelaksanaan umroh hari ini dan ke depan terus semakin baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa ibu-ibu, bahwa sekalian semuanya memberikan kepercayaan kepada PT kami, PT Khairul Mulia Wisata. Yang terpenting untuk kita semuanya saat ini terus semangat, terus beraktivitas walaupun hanya di rumah, dengan ilmu komunikasi, dengan ilmu internet, dan semuanya itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Bahwa berkarya, berinovasi, semangat juang, ingin bekerja, tidak mengurangi walaupun kondisi ini sangat tidak memungkinkan. Tapi kita yakin bahwa Allah akan menerima, mendengar doa kita semuanya, akan memberikan jalan keluar, yang terbaik untuk kita semuanya. Dan saya yakin bahwa persoalan ini
musibah ini akan segera selesai. Kira-kira demikian sambutan atau arahan dari saya. Pergi ke kota Mekah, hidup ikhlas penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iskandar atas arahan dan masukannya. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Is sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk seluruh jemaah PT Khairul Mulia Wisata dimanapun berada. Amin. Alhamdulillah kita sudah memberangkatkan ribuan jemaah dari seluruh wilayah Nusantara ini. Semoga semua jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian apabila ada dari jemaah yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Begitu juga apabila ada yang dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Apabila masih ada yang dalam kondisi terlilit utang piutang, riba, mudah-mudahan juga cepat Allah selesaikan persoalannya. Baiklah, kemudian kita akan minta arahan dari ustazah kita yang luar biasa ini, ustazah yang cantik dan lembut ini, yaitu Ustazah Kurnia Widyastuti. Silakan ustazah untuk menyampaikan arahan dan pencerahan kepada jemaah-jemaah umroh kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa menjumpai jamaah sekalian seluruh Indonesia. Ya. Kemudian juga di sini sudah hadir Ibu Yen selaku Direktur Utama Khairul Mulia Wisata. Kemudian Pak Iskandar yang tidak asing lagi di Tangerang, juga Dr. Hasani. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin saya hanya mengingatkan saja untuk diri saya juga, untuk kita semuanya, bahwa segala urusan orang-orang mukmin itu pasti baik, ya. Baik itu dia dalam keadaan bersedih, ya, ketika ditimpa ujian, ya, ketika dalam keadaan senang, ya, semuanya baik. Jadi ketika saat ini kita sedang diuji oleh Allah dengan kondisi pandemi, ya, kemudian mungkin dari sisi ekonomi juga, ya, banyak sekali kita merasakan dampaknya. Tapi ala kulli hal kita kembalikan semua kepada Allah bahwa setiap urusan mukmin itu baik. Ini artinya bahwa dalam kondisi menunggu pun kita dianggap sedang beribadah. Ya, istimewanya seorang mukmin. Maka bersyukur kita. Bersyukur jamaah yang mungkin sudah mempercayakan, sudah menginvestasikan tabungan akhiratnya di travel kami untuk berangkat haji atau umroh. Insya Allah saat menunggu itulah saat menuai pahala justru, ya. Dan yang harus disyukuri juga bahwa ketika kita menunggunya dengan kesabaran, menunggunya dengan keyakinan bahwa ini adalah takdir Allah, dan setiap takdir Allah itu sudah dituliskan 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakannya langit dan bumi, ya. Kalau kita meyakininya, maka insya Allah, ya, pahala berlipat pun akan kita dapatkan. Sehingga tidak ada kata sedih, tidak ada kata nelongso gitu, ya, kalau untuk seorang mukmin, ya, dan tetap semangat beribadah itu harus tetap kita tanamkan. Justru dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana kita bisa menyemangati diri kita, wah, saya tetap harus punya semangat umroh, saya harus tetap, malah justru mungkin kerinduan kita, ini cara Allah mungkin untuk menanamkan kerinduan kepada umat Islam. Dengan adanya pandemi ini, kerinduan kita untuk beribadah ke Baitullah itu tentunya menjadi berlipat-lipat, ya, Masya Allah, ya. Sehingga ketika kita dalam kondisi rindu dan cinta mendatangi Baitullah nantinya, Masya Allah, ya, kita akan beribadah dengan kondisi yang lebih khusyuk lagi, kondisi yang lebih bersyukur lagi, kondisi yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, ya. Demikian mungkin dari saya. Mudah-mudahan kita tetap semangat memperbaiki ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya barang siapa yang disentuh dengan kasih sayang Allah, dengan rahmatnya Allah, tidak ada masalah dalam hidupnya. Jadi nggak merasa semua ini adalah masalah.
tapi semua ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nia, lebih kepada bahwa kita sebagai umat muslim ataupun bukan non-muslim, bahwa kita tetap harus semangat dalam kondisi apapun, dalam suasana bagaimanapun. Pintar-pintarlah mencari peluang, pintar-pintarlah melihat kesempatan, tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir. Kami adalah perusahaan yang bergerak di pelayanan travel umroh dan haji, merupakan perusahaan yang mendapatkan efek paling terasa sekali pada saat pandemik ini, karena tidak ada pemberangkatan atau tidak ada kegiatan umroh maupun haji pada saat pandemik ini. Tetapi dengan kami selalu bersyukur, kami selalu melihat peluang, menjaga hubungan baik dengan banyak orang, sehingga teman-teman memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengambil apa yang akan bisa kita lakukan pada saat pandemik ini. Mungkin saudara-saudara sekalian yang berada di seluruh Nusantara ini, pada saat ini yang pastinya seluruh masyarakat dari jajaran atas sampai bawah pasti membutuhkan alat-alat kesehatan, kemudian obat-obatan. Mungkin teman-teman bisa ikut bekerja sama atau berpartisipasi dengan rekanan-rekanannya yang memang perusahaannya bergerak di bidang ini. Nah, demikianlah pintar-pintar untuk melihat peluang ini. Kami di sini juga mendoakan selalu semoga ibu bapak selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tetap mematuhi protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan menjaga imun tubuh kita. Insya Allah apabila semuanya sudah kita laksanakan, kalaupun kita akan mendapatkan atau menjadi salah satu korban dari virus ini, itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah ketika kita berlindung kepada Allah, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah, apapun yang akan terjadi atas diri kita, insya Allah kita bisa menerima dengan ikhlas dan sabar. Baiklah, dengan berakhirnya tadi pembicaraan kita dengan Ustazah Nia, berakhir juga bincang-bincang kami dari PT Khairul Mulia Wisata pada kesempatan ini, dan kami meminta kepada seluruh jemaah yang berada di seluruh Nusantara untuk tetap bersabar dan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi yang kita sampaikan oleh Dr. Hasani, semuanya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian untuk jemaah-jemaah yang sudah ada niatnya, kami dari PT Khairul Mulia Wisata tetap membuka pendaftaran umroh tapi dengan tabungan umroh. Jadi uang jemaah akan tersimpan di perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang memang berkompetensi untuk mengurus keuangan dari jemaah. Uang jemaah tidak berada di rekening perusahaan, tapi berada di bank yang ditunjuk dan atas nama jemaah itu sendiri. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Apabila sudah ada niat, kami insya Allah siap membantu, dan kantor kami selalu buka di jam kerja. Mungkin demikian saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan datangnya dari diri kami sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.